Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Yang kami hormati Bapak Iwan Setiawan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yang terhormat rekan-rekan yang sudah tergabung dalam video conference press release secara virtual sore hari ini bersama Kadinkes dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam rangka press release langkah-langkah optimalisasi penegakan disiplin protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Telah hadir bersama kami di sini Bapak Iwan Setiawan selaku Kadinkes, beliau juga yang selama ini bertugas sebagai juru bicara gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sore ini kita akan menyampaikan beberapa informasi perkembangan terakhir mengenai perkembangan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya menjawab isu-isu yang akhir-akhir ini sering menjadi pertanyaan dari baik rekan-rekan media, pers, maupun dari masyarakat secara umum. Pertemuan sore ini diharapkan mampu memberikan klarifikasi atas sejumlah pertanyaan dan hal-hal yang dijawab secara resmi baik oleh Bapak Kadinkes maupun kami selaku Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir. Baik rekan-rekan sekalian, untuk lebih jelas mengenai informasi-informasi apa yang akan disampaikan, langsung saja kita mendengarkan penyampaian dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Iwan Setiawan, SKM Menkes. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan saya. Ya, salam sehat dengan. Salam sehat. Kepala Dinas Kominfo, Pak Alex, Mitra live streaming. Ya. Baik, yang kami hormati awak media yang tergabung dalam meeting Zoom pada sore hari ini, saudara-saudaraku pimpinan Puskesmas Kabupaten Oki yang sudah tergabung, dan partisipan lain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bergabung dalam rapat meeting Zoom, press release, gambaran umum COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bapak Kadinkominfo yang kami hormati, gambaran umum kasus COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai dengan hari ini jumlah total terkonfirmasi positif COVID sebanyak 87 orang di Kabupaten Oki. 71 diantaranya sudah dinyatakan sembuh total, 4 meninggal dan 12 dalam perawatan atau isolasi. Bapak Ibu sekalian, partisipan yang sempat hadir, kami sampaikan bahwa dalam klaster-klaster COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dari mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2020, klaster yang ada di Kabupaten Oki kita dapati berdasarkan hasil surveillance epidemiologi, penyelidikan epidemiologi, maka seluruh kasus terkonfirmasi positif itu berasal dari pelaku perjalanan daerah terjangkit. Terdeteksi hasil checkpoint, kemudian hasil dari kontak tracing yang ada di Kabupaten Oki, itu termasuk klaster pertama. Terjadi pada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Oki. Namun ada klaster yang kedua pada bulan Juli 2020, itu terjadi pada kantor Pertikal yang ada di Kabupaten Oki. Beberapa kasus terkonfirmasi positif berasal dari masyarakat yang bekerja di Oki, namun tidak tinggal di Kabupaten Oki. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian,
fenomena sekarang ini terjadinya klaster ketiga. Klaster ketiga ini berdasarkan analisis dan penyelidikan epidemiologi, ini terjadi pada instansi pemerintah Kabupaten Oki yang ada ini. Setelah dilakukan pendalaman, maka klaster ketiga ini dari perjalanan-perjalanan, terutama perjalanan dinas keluar daerah, dan ini menyebabkan adanya resiko dan terjadi klaster-klaster yang ketiga. Bapak Ibu, awak media dan rekan-rekan yang sempat tergabung dalam meeting Zoom ini, dari kejadian ini maka upaya yang akan dilakukan dalam penanggulangan COVID-19 bersama Satuan Tugas Kabupaten Ogan Komering Ilir secara sinergis melaksanakan penanggulangan percepatan terhadap kasus COVID-19 ini. Upaya apa saja yang dilakukan? Tetap kita melaksanakan upaya seperti yang kita laksanakan selama ini, yaitu tetap melaksanakan checkpoint di beberapa titik lokasi di Kabupaten Oki, terutama di jalan exit tol, kemudian dermaga yang ada di Kabupaten Oki, itu tetap dilaksanakan checkpoint oleh tim Satgas Penanggulangan COVID-19 di kecamatan, desa, dan kelurahan, serta tim Satgas Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selain dari checkpoint, pemerintah Kabupaten Oki tetap melaksanakan penanggulangan terhadap kasus COVID-19 apabila ada terindikasi terpapar COVID-19, maka akan dilakukan isolasi. Isolasi terpusat seperti biasa dilakukan di Teluk Gelam yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ada 3 gedung, gedung diklat, gedung kembar, yang mempunyai sarana prasarana fasilitas 110 kamar. Setiap kamar dilengkapi dengan fasilitas TV, AC, kamar mandi, dan sebagainya. Ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Oki terhadap masyarakat yang terkonfirmasi positif melakukan isolasi mandiri ataupun berstatus ODP, tetap dilaksanakan isolasi mandiri, isolasi terpusat di Kabupaten Oki, difasilitasi tadi. Ini semakin baik. Kenapa? Karena kesadaran masyarakat sekarang ini sudah meningkat. Apabila ada merasa berisiko terjangkit kasus COVID, maka Pak Alex hadir sendiri, datang dengan kesadaran sendiri ke Teluk Gelam, tempat isolasi terpusat ini. Baik, rekan-rekan awak media yang kami hormati, selain kita mempunyai strategi checkpoint, kemudian dilaksanakan isolasi, yang lebih penting lagi adalah penyampaian edukasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini perlu disampaikan dari Satgas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Oki, kemudian juga tim gugus tugas di kecamatan, desa, puskesmas melaksanakan penyuluhan keliling, kemudian Kominfo juga, Dinas Kesehatan melaksanakan edukasi penyuluhan melalui multimedia. Kalau di Dinas Kesehatan melalui Obsesi, kalau di Kominfo melalui program Cindo, ini tujuannya untuk menyampaikan sosialisasi penyuluhan agar masyarakat sadar tentang protokol kesehatan. Kita sampaikan secara masif. Seluruh masyarakat wajib menggunakan masker apabila keluar rumah. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Distancing, jaga jarak. Jaga imun tubuh. Itu merupakan protokol kesehatan yang harus kita sampaikan dan masyarakat juga wajib melaksanakan hal ini. Berkaitan dengan hal ini juga terjadi klaster-klaster ini, Pak Alex, Bapak Ibu awak media yang kami hormati, dari klaster yang ketiga ini
kita sudah sama-sama tahu bahwa salah satu pejabat Kabupaten Ogan Komering Ilir terindikasi terpapar COVID-19 dan dinyatakan hasil swab dari Rumah Sakit RSMH Palembang dan dinyatakan positif. Oleh karena itu, upaya kita Satuan Tugas melaksanakan kontak tracing terhadap kasus tersebut dengan cara melaksanakan rapid test di instansi pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hari pertama dilakukan rapid test secara massal, terjaring 352 untuk dilakukan rapid test dan dinyatakan 5 diantaranya reaktif. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan selanjutnya adalah kepada yang hasilnya reaktif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Ini sudah dilakukan hari ini, pagi tadi, dilaksanakan pemeriksaan swab. 5 hari ke depan, maka kita akan mendapatkan hasil. Selain dari situ, besok juga dilakukan perluasan pemeriksaan rapid test di pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Semua akan mendapatkan pemeriksaan ini. Karena klaster ini kita harus antisipasi, memutus mata rantai agar tidak terjadi perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya, kita juga sama-sama tahu pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir berduka atas berpulangnya salah satu pejabat di Kabupaten Oki yang terindikasi hasil pemeriksaan dari rumah sakit di Palembang menyatakan bahwa salah satu pejabat tinggi ini mengarah ke COVID. Namun masih menunggu hasil swab 5 hari dari hari pengambilan kemarin. Ini berpulang karena ada juga penyakit penyerta terhadap saudara kita tersebut. Oleh karena itu, ini merupakan tugas kita bersama mengantisipasinya walaupun hasil lab belum keluar, maka kita lakukan kontak tracing, kita lakukan antisipasi agar apabila hasil swab keluar dan dinyatakan positif, kita sudah menyatakan melaksanakan kontak tracing sesuai dengan prosedur yang ada. Apabila hasil hasil lab nanti dinyatakan negatif, tidak masalah, kita juga telah melaksanakan kontak tracing mengantisipasi terhadap kasus tersebut. Mungkin itu teman-teman awak media yang kami hormati, semoga apa yang kita lakukan bersama Satgas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Ogan Komering Ilir mendapatkan kemudahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keselamatan agar kita bersama-sama berdoa supaya kasus COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Bumi Benih Segugu ini segera berakhir dan tidak terjadi transmisi lokal yang telah terjadi pada bulan April, Mei tahun 2020 kemarin. Mungkin itu Pak Kadinkom Info yang dapat kami sampaikan tentang perkembangan COVID-19 ini. Yang perlu kami garis bawahi bahwa tetap kita melaksanakan protokol kesehatan, disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat secara masif. Tujuannya apa? Agar tumbuh rasa kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan masker ini secara baik. Perlu kami sampaikan bahwa upaya pencegahan terhadap tertularnya COVID-19 yang paling efektif adalah menggunakan masker. Menggunakan masker saat keluar rumah, menggunakan masker apabila tamu berkunjung ke rumah. Itu yang penting. 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak. Itu yang perlu kita
sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan kami himbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tumbuh rasa, agar kita tidak menulari orang lain, dan agar kita tidak tertular oleh orang lain. Ini merupakan upaya kita supaya mata rantai penularan COVID-19 di Kabupaten Oki segera berakhir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan, Pak Kepala Dinas Kesehatan. Rekan-rekan media, partisipan Zoom meeting yang kami hormati, sama-sama kita mendengarkan tadi penjelasan dari Bapak Kadinkes terkait dengan munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 di wilayah perkantoran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk itu, Bapak Bupati Ogan Komering Ilir kami akan menyampaikan beberapa kebijakan diambil oleh Bapak Bupati Ogan Komering Ilir dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 yang sudah ada di lingkungan perkantoran pemerintah Kabupaten ini, termasuk dengan langkah supaya melindungi masyarakat yang membutuhkan pelayanan sehingga potensi dan ancaman penyebaran COVID-19 ini dapat tertangani. Rekan-rekan sekalian, sehubungan dengan fenomena yang muncul terakhir ini, maka Bapak Bupati Ogan Komering Ilir telah menginstruksikan bahwa untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko COVID-19 di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka terhitung tanggal 31 Agustus 2020, kantor-kantor pemerintahan, aparatur pegawai negeri sipil maupun non-pegawai negeri sipil, untuk menjalankan tugas kedinasan di rumah atau di tempat tinggalnya, atau dikenal dengan istilah work from home, secara penuh dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat atau pegawai yang bersangkutan. Work from home dijadwalkan berlaku sampai dengan tanggal 4 September. Kalau dicek, hari Jumat tanggal 4 September 2020, sambil dengan melihat kondisi perkembangan lanjutan penambahan dari kasus-kasus terkonfirmasi berikutnya dari hasil kontak tracing yang akan dilaksanakan secara lebih masif dan secara terus-menerus. Pak Bupati juga meminta pada Satuan Tugas dan Dinas Kesehatan untuk terus melakukan kontak tracing secara masif, melakukan rapid test kepada seluruh jajaran pegawai pemerintah pada instansi-instansi yang terindikasi ada tertular atau terkonfirmasi kasus-kasus COVID-19. Kemudian untuk instansi-instansi yang bersifat strategis melakukan pelayanan, akan diatur pola penugasan pegawai untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap melakukan memperketat protokol kesehatan dan mengurangi resiko-resiko penularan COVID-19 dari proses pelayanan yang diberikan. Kemudian meminimalisir pelayanan tatap muka untuk sementara dan mengoptimalkan pelayanan secara daring atau online. Dalam hal pelaksanaan akan diatur oleh kepala organisasi perangkat daerah masing-masing. Kemudian Bapak Bupati meminta seluruh kepala OPD untuk benar-benar memperketat penugasan perjalanan dinas, khususnya ke luar daerah, dan memastikan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas tersebut berlangsung secara selektif dan mengedepankan asas prioritas atau kepentingan. Seluruh kepala OPD diminta mengambil langkah-langkah dan upaya dalam mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 khususnya di lingkungan instansinya masing-masing. Surat edaran ini akan dilakukan evaluasi dengan melihat perkembangan kasus penyebaran COVID-19 pada tanggal 4 September kemudian. Kemudian dari itu, Bapak Bupati juga menyampaikan bahwa seiring dengan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, bahwa new normal atau adaptasi kebiasaan baru bukanlah berarti COVID-19 telah hilang dari bumi Ogan Komering Ilir.
namun lebih kepada bagaimana mengadaptasi sebuah kebiasaan baru, pola hidup baru, supaya kita tetap produktif, namun tetap aman dari ancaman COVID-19. Sehingga yang perlu dilakukan adalah tidak lain dengan tetap menegakkan dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Gunakan masker, jauhi kerumunan, jaga jarak, biasa mencuci tangan, menggunakan air sabun pada air mengalir. Tidak ada pilihan lain, kita harus menegakkan protokol kesehatan. Dan kepada semua instansi, dari tingkat pusat sampai daerah, dari pimpinan presiden sampai ke tingkat gubernur, bupati, selalu menyampaikan bahwa penegakan disiplin protokol kesehatan adalah sebuah kunci bagaimana kita tetap berproduksi, tetap produktif, dan aman dari ancaman COVID-19. Untuk itu, Bapak Bupati berpesan, mari kembali tetap kita optimalkan penegakan disiplin protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, dan saling mengingatkan tentang baik itu tadi disampaikan dari Satpol PP yang didukung oleh TNI dan Polri di tempat-tempat umum seperti pasar, dan memang akhir-akhir ini memang sempat agak terlena Pak Kadinkes ya. Untuk itu diingatkan kembali, walaupun selama ini tetap mengedepankan protokol kesehatan, untuk kembali kita gencarkan kembali sosialisasi terkait dengan penegakan disiplin protokol kesehatan. Mungkin itu penjelasan pada hari ini. Jadi pada intinya mulai tanggal terhitung 31 Agustus 2020 sampai dengan 4 September 2020, pemerintah kabupaten mengambil kebijakan untuk work from home bagi aparatur perkantoran-perkantoran instansi pemerintah, dan untuk pelayanan-pelayanan publik akan diatur secara bergiliran oleh kepala instansinya masing-masing. Kita berharap penyebaran COVID-19 dapat segera kita atasi bersama, Pak Iwan. Yep. Dan tentu ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi, tanggung jawab kita bersama. Kuncinya adalah disiplin, dan tidak henti-hentinya kita mengkampanyekan gerakan menggunakan masker dan langkah-langkah lain yang mungkin sudah selama ini sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan dari Dinas Kesehatan. Dan sedikit sebelum menutup pertemuan kita sore hari ini, kami sekali lagi mengulangi bahwa ada menyampaikan ungkapan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya salah satu keluarga kita, Bapak Inspektur, Bapak Syarifuddin, SPMSI. Beliau telah mendahului kita, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Rabu kemarin, tanggal 26 Agustus 2020, pukul 03.30 dini hari. Tentu ini perlu kami sampaikan, mengingat banyak juga yang menjadi polemik. Perlu kami tegaskan bahwa sampai dengan hari ini belum ada satu hasil laboratorium yang menyatakan apakah almarhum terkonfirmasi COVID-19 atau tidak. Jadi ini jangan sampai menjadi polemik dan pertanyaan di mata rekan-rekan semuanya, masyarakat. Namun demikian kita tetap menunggu hasil yang akan dikeluarkan oleh rumah sakit tempat beliau dirawat. Yeah. Kami atas nama rekan kerja pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir menyampaikan permohonan maaf sekiranya dalam beliau melaksanakan tugas ada hal-hal kurang berkenan, dan sama-sama kita doakan semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan mendapatkan tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Itu saja mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi, mari kita tingkatkan kembali, tegakkan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan, karena itu adalah salah satu kunci dari memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Demikian mungkin Pak Kadinkes. Oke. Ada hal-hal lain yang disampaikan? Cukup mungkin? Cukup. Ya. Terima kasih. Sedikit mungkin Pak. Ya. Kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, tetap kita waspada terhadap COVID-19 ini. Kami sampaikan bahwa virus COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Ya. Kasus COVID-19 belum berakhir. Tetap waspada dan tingkatkan imun tubuh. Ya. Baik. Besok akan dilaksanakan
rapid secara berkala, Pak ya? Ya, Ya, intinya sesuai dengan klaster-klaster yang oke, beresiko terhadap Oke. COVID ini. baik. Itu mungkin bentuk keseriusan pemerintah kabupaten untuk memutus rantai Betul. penyebaran. Dan dalam waktu seminggu pelaksanaan work from home akan dilakukan penyemprotan desinfektan secara masif di seluruh perkantoran untuk benar-benar memutus penyebaran virus ini dan memberikan ketenangan juga kepada masyarakat serta melindungi masyarakat. Jangan sampai ada anggapan datang ke kantor pemerintah beresiko. Ya, jadi itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Kadinkes. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang disiapkan kawan-kawan untuk mendengarkan penyampaian dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.